Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan informasi sejarah yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Orde Baru adalah rezim Soeharto. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Soeharto yang memerintah selama 33 tahun? Di dalam kekuasaannya, tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Soeharto yang tidak pernah kompromi dengan orang-orang yang tidak patuh dengannya. Kekuasaan, harta, dan jabatan sudah di tangan Soeharto. Salah satu pengusaha konglomerat yang dikenal dengan dekat dengan Pak Harto, ia adalah Sudono Salim atau yang juga dikenal sebagai Lim Sin Liong, pendiri Bank BCA. Kedekatan Soeharto dan pendiri Bank BCA sudah bukan rahasia lagi. Bahkan mereka berdua sering ngopi santai bersama. Pada zaman itu, tentu semua orang segan dengan Lim Sin Liong karena kerabat dekat Soeharto. Tapi tentunya tidak berlaku bagi Jenderal ABRI Muhammad Yusuf. Kesetiaan Jenderal Muhammad Yusuf dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa ditawar apapun. M. Yusuf adalah prajurit pemberani dan dikenal sangat jujur, jauh berbanding terbalik dengan panglima-panglima TNI yang sekarang ini. M. Yusuf lebih suka turun menemui prajurit dan berbincang daripada duduk main golf dan makan di restoran bersama pengusaha. Lalu bagaimana kisah Panglima Yusuf berani menampar hingga tersungkur ke tanah teman ngopi Pak Harto? Dan bagaimana hubungan M. Yusuf dengan Pak Harto setelah kejadian itu? Sebelum kita melanjutkan kisah ini, kami dari Faktual News 77 memohon infak sedekah pemirsa yang budiman dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa beri tanggapan di akhir video mengenai informasi yang kami bagikan, agar kami terus berkarya membuat kisah-kisah sejarah. Terima kasih banyak sebelumnya. Cerita Jenderal Muhammad Yusuf menampar Taipan Cina yang bercelana pendek temui Presiden Soeharto. Dikutip dari Gelora.com, sama Presiden Soeharto, Cina Taipan tidak bisa berkutik kalau tidak kena tampar oleh sang jenderal bila bersifat arogan. Pada masa itu, ada dua di antara yang pernah menegur dan memarahi pengusaha raja konglomerat Lim Sin Liong, yaitu Letnan Jenderal H.R. Darsono dan kemudian Jenderal Muhammad Yusuf. Jenderal H.R. Darsono saat menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Bangkok memarahi Lim Sin Liong karena berperilaku seenaknya ketika ia bertemu ke kedutaan untuk menemuinya. H.R. Darsono tidak peduli Lim Sin Liong sahabat Soeharto atau siapa. Jangankan Liong, Jenderal Alamsyah yang saat itu menjadi salah satu menteri di kabinet Soeharto pun pernah ditegur oleh H.R. Darsono akibat berperilaku anak istrinya, sang menteri yang membuat masalah di Bangkok. Tetapi yang lebih parah adalah cerita mengenai teguran Menhan Kapangap Jenderal Muhammad Yusuf kepada Lim Sin Liong datang ke kediaman Presiden Soeharto dengan memakai celana pendek. Sekelumit cerita yang didapat sekedar untuk mengingat bahwa walau dekat dengan penguasa, jangan seenak undelnya sendiri. Pagi itu jam 8, sebuah mobil masuk ke kompleks kawasan Cendana kediaman Presiden Soeharto. Ternyata tamu yang turun dari sebuah jeep Mercy tersebut bukanlah menteri atau pejabat penting negara, tapi justru seorang pengusaha teman ngopi Pak Harto.
Taipang yang dikenal sebagai konglomerat Taipang itu dan pemilik Bank BCA dan sejumlah bisnis raksasa itu bernama Lim Sin Leong. Hanya dengan menggunakan celana pendek santai, bos sejumlah konglomerat Indonesia terlihat begitu santai memasuki kediaman presiden. Pengusaha dan konglomerat itu dikenal dekat dengan Pak Harto. Itu dipersilahkan menunggu oleh ajudan Presiden Republik Indonesia. Memang dari shift schedule, Pak Harto diagendakan akan menerima beberapa orang tamu pagi itu, diantaranya adalah Menghangkap Pangap Jenderal Muhammad Yusuf. Selang tidak beberapa lama, Lim Sin Leong duduk menunggu panggilan masuk. Tiba-tiba, rombongan mobil membawa Menghangkap Pangap masuk. Ketika Jenderal TNI Muhammad Yusuf masuk ke cendana, disinilah ia berpepesan dengan Lim Sin Leong yang bercelana pendek tersebut. Jenderal Muhammad Yusuf menyapa dengan gaya bahasa khas Bugis Makassar. "You mau kemana?" tanya ke Lim Sin Leong dengan tegas. "Wah, mau menghadap Bapak Presiden," sahutnya. Langsung Jenderal Muhammad Yusuf naik pitam ketika itu. Dia panggil orang tersebut ke hadapannya. Jenderal Muhammad Yusuf sendiri saat itu dalam kondisi mengenakan PDH, pakaian dinas harian jabatan Menhangkap Pangap, yang memegang tongkat komando. Lim Sin Leong datang ke hadapannya dengan menggunakan celana pendek tersebut, langsung ditampar dan digebuk perutnya oleh Jenderal Muhammad Yusuf hingga tersungkur ke tanah. "Kurang ajar kamu ya. Kamu tahu kamu itu mau menghadap siapa? Dengan menggunakan celana tidak sopan begini," teriak Jenderal Muhammad Yusuf di hadapan Lim Sin Leong. "Ampun, maaf Jenderal. Ampun, wah minta ampun Jenderal." Sembari memegang wajahnya yang baru saja ditempeleng oleh orang nomor 1 di militer Indonesia tersebut. "Lain kali kalau pakai celana pendek begini menghadap presiden, saya tanam kamu hidup-hidup," hardik ucap Jenderal Muhammad Yusuf dengan logat khas Makassarnya. Akhirnya Lim Sin Leong pergi, tidak jadi menghadap Presiden Soeharto karena diusir langsung oleh Jenderal Muhammad Yusuf dari cendana. Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf menjadi salah satu jenderal yang populer di kalangan prajurit TNI. Kepopulerannya itu disebabkan Jenderal M. Yusuf dikenal perhatian dan memperhatikan kesejahteraan prajurit. Dikutip dari buku Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflen Sen, Konflik dan Integrasi TNI Angkatan Darat, Kamis tanggal 21 bulan 9 tahun 2023. Perhatian M. Yusuf terhadap prajurit TNI direalisasikan dengan sejumlah kebijakan yang dia keluarkan. Dengan melakukan perbaikan dan pangkalan perumahan yang layak, membangun perlengkapan modern dan latihan yang baik untuk profesionalisme prajurit, seperti dikutip dalam buku tersebut di halaman 67. Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Jenderal Muhammad Yusuf saat itu, karena posisinya saat itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. M. Yusuf menjadi Pangap menggantikan Jenderal Panggadean. Sosok kelahiran tanggal 23 Juni tahun 1928 ini menjabat sebagai Pangap pada 1978 setelah Soeharto terpilih kembali menjadi presiden. Sementara dari buku Jenderal Muhammad Yusuf Panglima Para Prajurit yang ditulis oleh Atmaji Sumarjiko, begitu seringnya Jenderal Muhammad Yusuf mendatangi barak dan menyapa para tentara di lapangan. Dia sampai-sampai dikenal sebagai bapaknya para prajurit. Nah, setelah mendengarkan ulasan dari kami Faktual News 77, lalu apa komentar dan pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kami dari Faktual News 77 mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.